Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Operasi. Pada pertemuan minggu ketiga ini, kita akan membahas pokok bahasan yang berkaitan dengan project management atau manajemen proyek. Dalam chapter ini, kita akan membahas beberapa sub pokok bahasan yang nanti akan disajikan dalam video yang berbeda. Pada video bagian pertama ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar mengenai manajemen proyek. Dan kemudian dilanjutkan dengan video-video berikutnya yang berkaitan dengan subbab yang berbeda. Yang pertama, yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan arti penting dari project management. Yang kedua adalah berbagai aktivitas dalam project management. Yang pertama terdiri dari yang adalah project planning, yang kedua adalah project scheduling, dan yang ketiga adalah project controlling. Nah, kemudian sub pokok bahasan berikutnya kita akan membahas berbagai teknik dalam project management. Ya, misalnya dengan menggunakan framework PERT dan CPM. Kemudian bagaimana membuat network diagram kerja, jaringan, diagram jaringan dengan pendekatan-pendekatannya. Kemudian apa perbedaan antara pendekatan activity on node dan activity on arrow. Kemudian juga Anda nanti akan membuat gambar diagram gitu dalam bentuk jaringan kerja yang terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama pendekatan forward pass, yang kedua backward pass, dan kemudian menghitung slack time dan mengidentifikasi jalur kritis pada jaringan proyek. Itu yang akan menjadi pokok bahasan pada minggu ini. Materi pertama yaitu tentang karakteristik project. Karakteristik project itu berbeda dengan karakteristik operasi. Jadi sebetulnya project dan operasi memiliki dua sisi yang berbeda. Yang pertama, proyek biasanya single unit, sedangkan operasi dia multiple unit. Artinya, proyek itu hanya satu tujuan. Dia hanya satu unit yang dibentuk yang memiliki satu tujuan saja. Sedangkan operasi biasanya berbagai tujuan dan terdiri dari beberapa bagian yang lebih kompleks dibanding dengan project. Kemudian dalam project juga terdiri dari berbagai related activities yang terkadang tidak terdapat dalam operasi. Jadi ini menjadi karakteristik pembeda. Jadi antara operasi dan project itu dibedakan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Ketika kita melihat project sama dengan apa yang dilakukan operasi, maka project ini nanti akan dibedakan berdasarkan tujuan. Kalau tujuannya single objective atau single unit, atau istilahnya ditempuh hanya dalam satu kali pekerjaan atau satu produk tertentu, maka operasi biasanya ditempuh dengan cara yang repetitif atau berulang terus menerus, sehingga terkadang seolah-olah tujuannya tidak pernah tercapai kalau di operasi. Gitu. Contoh misalnya di pabrik pembuatan kendaraan. Jadi setiap hari ada pembuatan kendaraan yang sama setiap hari dan memiliki kontinuitas operasi yang terus menerus. Sedangkan dalam proyek biasanya single objektif. Hanya satu tujuan sudah tercapai, maka proyek itu sudah selesai. Kemudian juga proyek memiliki karakteristik yang lebih rumit dalam proses perencanaan biasanya. Kemudian lebih kompleks dalam sisi persediaan atau inventory control. Itu lebih kompleks dibanding dengan operasi. Kemudian general purpose equipment artinya produk-produk atau equipment atau peralatan yang digunakan dalam proyek biasanya adalah alat-alat yang memang digunakan secara umum. Ya,
Nanti kita bahas seperti apa. Kemudian memiliki kebutuhan kemampuan tenaga kerja yang sangat tinggi dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang lebih repetitif atau berulang. Itu karakteristik proyek. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah misalnya pada pembangunan gedung. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa proyek itu dia single unit. Nah, biasanya pembangunan gedung itu direncanakan hanya satu kali. Maksud saya tujuannya hanya satu gitu ya. Tujuannya satu, ketika gedung itu sudah terrealisasi atau sudah terbangun, ya selesai. Ya. Adapun nanti membangun gedung yang baru, berarti dia proyeknya baru. Berbeda dengan operasi. Nah, operasi di sini biasanya dia repetitif, membangun hal yang sama terus menerus. Yang tadi seperti contohnya misalnya perusahaan atau pabrik mobil misalnya, jadi repetitif. Contoh lain dari proyek misalnya adalah research project, penelitian atau proyek penelitian yang notabene dia single objektif, yang memiliki kebutuhan skill labornya sangat tinggi, ya, berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang repetitif. Nah, proyek ini kapan bisa diterapkan? Nah, proyek bisa diterapkan jika pertama pekerjaan bisa didefinisikan atau bisa diidentifikasi secara spesifik, ya, tujuannya spesifik dan ada ukuran waktu yang spesifik. Ya, jadi kalau tidak ada tujuan, tidak ada deadline yang spesifik, proyek menjadi sulit mengukur atau melaksanakannya. Ya. The job is unique or somewhat unfamiliar to the existing organization. Artinya bahwa pekerjaannya itu sangat unik, berbeda dari pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Saya ambil contoh misalnya, Untirta. Untirta adalah sebuah organisasi. Fokus bisnisnya itu adalah melakukan pendidikan dan pengajaran. Ini operasi. Jadi beroperasi terus-menerus untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Tetapi Untirta terkadang membutuhkan gedung yang notabene bukan pekerjaan Untirta. Yang selama ini bisnis prosesnya ada di bidang pendidikan. Sehingga pembangunan gedung ini disebut proyek. Oke, ini kan bukan bisnis proses yang memang biasa dilakukan oleh Untirta. Oleh karena itu dia unik, pekerjaannya menjadi unik. Dan ketika unik ini dibutuhkan sebuah unit atau sebuah tim yang bisa mengerjakan itu, dan biasanya dikerjakan dengan proyek atau proyek manajemen. Kemudian yang ketiga, the work contains complex interrelated tasks requiring specialized skill. Artinya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang saling berkaitan yang memiliki atau yang membutuhkan gitu ya, skill-skill yang spesial atau skill yang khusus, skill yang memang tidak dimiliki secara umum. Ya. Kalau tadi misalnya membangun gedung, maka dibutuhkan seorang ahli teknik sipil. Kemudian yang keempat, the project is temporary but critical to the organization. Nah, temporary but critical. Kritis di sini memiliki makna penting. Artinya semua kegiatan yang bersifat kritis itu dimaknai aktivitas yang sangat penting. Kritis di sini juga dimaknai jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, maka bisa mempengaruhi kegiatan yang lain. Maka mau tidak mau kegiatan ini harus dilaksanakan. Oleh karena itu, temporary but critical artinya kegiatan yang bersifat sementara tetapi menunjang atau mempengaruhi aktivitas repetitif yang lain. Oleh karena itu project menjadi sangat penting. Nah, sampailah di akhir pembahasan materi bagian pertama. Sampai bertemu di video berikutnya di subbab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.